Buya, ini kan tahun politik mau pemilu. Apa hukumnya salah pilih pemimpin, Buya? Dan gimana caranya supaya nggak salah pilih, Buya? Salah memilih adalah dosa. Salah memilih adalah dosa. Kalau Anda tahu orang itu tidak layak Anda pilih, kok Anda pilih, maka Anda dosa. Biarpun ternyata dia jadi baik. Begitu sebaliknya, kalau Anda sudah memilih dengan ijtihad, berusaha ingin tahu tentang dia, menurut Anda adalah baik, kok Anda pilih, ternyata dia jahat, Anda sudah tidak dosa. Maka dalam memilih itu ada beberapa hal. Paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, ada 5 barangkali. Dia di media sosial sering kami membuat satu poin-poin kalau memilih calon pemimpin. Yang pertama, Anda memastikan bahwasanya dia adalah orang yang kenal Allah. Tentunya tidak harus hafal Quran, jangan begitu. Ya paling tidak dia terasalah, biarpun kita tidak pernah melihat sholatnya, nggak pernah masyhur dia meninggalkan sholat, nggak pernah masyhur dia judi, nggak pernah masyhur dia itulah. Yang penting begitu deh, insya Allah dia orang sholat 5 waktu, paling tidak beragama, bener. Kepada Allah baik. Kemudian yang kedua, harus terbukti dia dengan umat Nabi Muhammad itu baik. Baik, ya, dengan umat Nabi Muhammad baik. Ini untuk dasar Anda ijtihad untuk milih si A, si B, si kan ada 3 kan. Anda ini berdasarkan ini, jangan ikut-ikutan orang dulu. Anda punya rambu-rambu. Dugaan Anda bagaimana, yang Anda dengar tentang dia dengan Allah bagaimana? Anggap saja mereka semua sama, ya saya tidak tahu juga, paling tidak semuanya tidak pemabuk, oke, semua bukan judi, oke, dan sebagainya. Kemudian yang kedua apa tadi? Dia dengan umat itu peduli, umat Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah siapa yang bakal mendukung dia, siapa yang akan membisikkan kebijakan-kebijakan kepadanya. Sebab bisa khawatirkan sistem politik yang dibangun berubah. Yang semula adalah memang mereka adalah dipilih oleh rakyat, oleh umat, tapi bisa saja menjadi pejabat. Mohon maaf kalau istilah sedang pejabat politik kan saya dengar ya. Kalau sudah jadi pejabat politik, pejabat partai, ini kan bahaya. Yang paling didengar bisikan partainya, ini kan bahaya. Saya tidak tahu kebenaran seperti apa masalah begini-begini. Yang jelas begini, yang membisikkan siapa kira-kira? Anda teriak-teriak, tapi yang membisikkan lebih didengar dia. Maksudnya membisikkan dalam balik ini apa? Yang mengusungnya. Anda bisa berijtihad setelah ini. Yang ngusung siapa? Karena yang ngusung itu nanti yang akan membisikkan tentang perpolitikan. Baik, yang keempat adalah pastikan waktu Anda memilih dia, waktu Anda memilih dia adalah tidak ada kepentingan pribadi Anda. Pribadi ini luas, bukan kepentingan pondokmu ya Ustadz, gara-gara pondok mau dibantu saja langsung berubah, enggak. Bukan kepentingan proyekmu wahai para pedagang, para pebisnis, kontraktor. Jadi pastikan terlepas dari kepentingan pribadimu. Ini paling mahal ini. Sebab kadang-kadang ada seorang ustadz ambisinya gedekan pondoknya. Sudahlah, yang penting kita pilih dulu, nanti kan gampang. Yang penting pondok kita gede. Politik Nabi nggak begitu. Coba Nabi pada zaman itu. Nabi itu di zaman permulaan dakwah, tolong wahai orang yang gampang terbeli ini, ustadz, tolong dengar wahai ustadz. Nabi itu waktu masih awal dakwah disuruh berhenti. Apa tawarannya? Hei Muhammad, berhentilah kau dari dakwahmu itu. Kamu minta apa? Perempuan tercantik akan aku kasih, ke kerajaan Mekah akan aku beri. Ayo, kalau politikus zaman sekarang kan oke. Saya akan berhenti, mau jadi raja dulu, nanti kalau sudah jadi raja bisa dakwah. Wah, nggak begitu, bohong itu nanti. Nabi enggak, tidak. Kalau seandainya kau letakkan rembulan tangan kananku dan seterusnya, kalau seandainya wah, Nabi malah tampak, tidak. Aku tidak bisa dibeli. Jadi tolong lepaskan dari kepentingan pribadimu ya Ustadz. Jangan gara-gara dibisik, insya Allah Ustadz, insya Allah pondok nanti akan saya bantu. Antum minta berapa gedung,
Sudah langsung berubah. Kepentingan pribadi, biarpun gayanya pondok, kepentingan pribadi. Baik, yang kelima, awas ya untuk pribadi. Sebab suatu ketika ada yang mendengar, kita dengar, Ustadz juga, kalau sampai seandainya presidennya dia, maka menterinya adalah paman saya, nanti pondok kita bakal gede. Ya, ini kan urusannya pondok saya yang gede, ini adalah na'udzubillah. Tolong para ustadz, Anda punya wibawa. Anda tidak boleh dibeli oleh siapapun. Baik, kemudian yang kelima adalah, yang kelima ini paling penting di antara semuanya. Pastikan di malam itu sebelum Anda memilih, setelah Anda berijtihad tadi, di saat Anda memilih, Anda sholat malam. Kemudian Anda meminta kepada Allah petunjuk. Kemudian Anda pergi ke tempat pemilihan sesuai dengan ijtihad Anda coblos. Menurut Anda dia baik, selesai. Setelah Anda coblos, sudah serahkan kepada Allah. Biarpun ternyata keluar Fir'aun, Abu Jahal, Anda tidak dosa. Kenapa? Waktu Anda memilih, Anda dengan benar, tidak dengan hawa nafsu. Baik, ini adalah cara memilih itu paling tidak dengan 5 langkah tersebut ya. Yang paling terakhir tuan Ustaz, jangan. Kemudian ada nasihat menjelang pemilihan umum dan itu tidak kalah pentingnya. Tolong wahai hamba Allah, kita harus menjadi orang yang cerdas, menjadi juru damai di negeri ini. Ini nasihat yang kami sampaikan kepada siapapun. Di pemilihan umum ini kita harus indah, harus semakin cerdas, jangan semakin bodoh. Berbeda pilihan bisa minum teh bersama, ini gimana caranya? Maka kami sampaikan dan kami minta, hei tadi yang suka medsosan tadi, tulis ini dan sebarkan penjuru dunia, ke penjuru negeri, bahasanya begini, hei tim sukses dengar ini, kalau Anda pengen selamat, rumus dalam mendukung calon-calon, sederhana kalimatnya, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Selesai. Kalau Anda paham makna ini beres. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Sudah. Karena mencaci itu memicu permusuhan. Di grup WA isinya 150 orang, gara-gara ini semuanya satu, gara-gara satu berbeda, kemudian mencaci, marah, rame berantem tuh ya. Maka yang mencaci sok banget dia. Memang calon pilihanmu malaikat, gak ada malaikat di sini. Jangan sok banget sudah. Ya, sederhana, kita perlu adab. Kalau memang calonmu punya program, sebutkan saja programnya begini. Yang lain ya tunjukkan saja, selesai. Tanpa harus mencaci. Nabi pernah melarang, jangan kau caci ibumu, jangan kau kutuk ibumu dan ayahmu. Nah, Nabi berkata begitu. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang mengutuk ibunya dan mencaci ibunya? Ada. Kalau kamu mencaci ibunya orang lain, dia akan mencaci ibumu. Kalau kau mencaci calonnya orang lain, wah dia mencaci maki calonmu. Akhirnya apa? Calon yang dicaci semuanya habis-habisan. Bukan itu permasalahannya. Menjadi retak kita dalam bermasyarakat. Sederhana ya. Dan jangan mencaci, ini adalah harus menjadikan cara hidup kita. Tadi bermedia sosial. Tolong saya masukkan lagi. Ini zaman komentar. Kalau Anda tidak suka, diam dan berdoa yang baik. Jangan komentar. Ini komentator iblis itu banyak. Orang ngomong baik di komentari jelek. Memang diam dari ujung ke rambut, memang komentar jelek dia. Ujung rambut, ujung kaki. Pastikan Anda jangan komentar jelek sudah. Hari ini zaman komentar, coba saja. Dikit-dikit komentar jelek, naudzubillah komentar. Senang melihat kejelekan orang. Maka rumus agar tidak mencaci, ini rumus hidup yang indah. Hei istri, jika engkau menemukan kekurangan pada suamimu, jangan kau sebut sampai kau mati. Hei suami, kalau menemukan kekurangan istrimu, fisik dan sebagainya, jangan kau sebut sampai mati. Karena menyebut kekurangan itu menyakitkan. Biarpun katanya lembut. Misalnya seorang suami berkata pada istrinya, ayang, ya bang, ayang, kenapa sih hidung ayang begitu? Hidung ayang kan enak banget, hidungnya tersinggung, dia balas, ya abang, kemana apa mulut abang juga gitu kan, begitu, caci maki. Karena nggak indah. Ada sebagian laki-laki mulutnya tajam, semua yang terlihat akan, termasuk kami ingatkan ada aroma yang tidak baik. Kita semua manusia itu biarpun sudah bersih-bersih, dalam tempo tertentu keluar aroma tidak baik. Sudah mandi pakai sabun wangi 4 jam, kalah sama kucing. Kucing seminggu nggak mandi masih dipeluk sama orang. Kita itu akan mulut yang sudah sikat gigi bersih, tempo diam selama juga bau. Semua dari kita itu begitu.
Lah kok ada laki-laki itu mencaci? Kalau ketemu istri caci maki sampai nangis, Buya. Suami saya itu kalau tidak ngomong jelek bukan suami saya. Masya Allah. Nah, ini suami jelek. Cuman saya juga ngomong, kamu nemu di mana sih, di tong sampah kali? Kenapa kau ambil? Saya katakan. Oh, laki-laki begitu. Jadi tolong ya, jangan caci maki. Termasuk pada suami, istri dan sebagainya. Tidak perlu. Sahabat nggak perlu caci maki. Pastikan. Kami belajar itu pun kadang masih kepleset. Dalam mimbar saya berusaha untuk tidak mencaci siapapun. Ada pertanyaan kadang-kadang saya diajari nyaci orang. Ngolain, Buya, pendapat Buya tentang artis ini bagaimana? Wah, ini kacau nih. Kalau saya sudah terlanjur ngomong salah, wah ini kacau. Saya minta maafnya gimana? Saya menghindari majelis, tidak ada caci maki di majelis kami, tidak ada olok-olok di majelis kami. Saya tidak ingin mencaci siapapun. Gitu aja kadang masih salah. Bagaimana kalau saya tidak membatasi? Maka saya ingin jadikan rumus hidup, jangan biasa mencaci. Kalau kita melihat kekurangan, kita doakan. Amar ma'ruf nahi mungkar, ntar dulu dong. Kalau kita belum bisa punya akhlak ini, mau amar ma'ruf nahi mungkar. Akhlak dulu yang benar, baru nanti amar ma'ruf nahi mungkar. Kalaupun kita ingin mengingatkan saudara kita yang salah, bukan dicaci kok. Kita datang ke rumahnya mengingatkan dengan yang baik. Kan bukan caci maki, tetap siapa yang nyuruh caci maki? Hah? Dari mana hidup caci maki? Baik, itu saja, insya Allah akan ketemu presiden yang baik nanti. Presiden yang adil, Amin. presiden yang soleh. Amin.